Kita bongkar tabir di balik Zionism. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Apakah kaum Zion memiliki tujuan untuk menguasai dunia? Kali ini Dr. Khair Ramadan akan membongkar tabir di balik misi para kaum Zion yang sebetulnya sudah terlihat dari beberapa agenda maupun tanda-tanda yang telah dibuat. Apa saja tandanya? Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Alhamdulillah ya untuk segala supportnya. Di channel ini kita akan terus tampilkan edukasi-edukasi, mudah-mudahan akan mendapatkan keberuntungan dari sisi edukasi untuk menonton tayangan kita. Kali ini kita tampilkan lagi sesuai permintaan teman-teman semuanya bersama dengan data-datanya. Kita akan tampilkan Ustadz kita, coba kembali bilang Ustadz tapi Dr. Abdul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Khair Ramadan gitu ya. Kalau mungkin teman-teman ngeliatnya wah ini anggota Sembilan Naga nih, bukan, dia dari Palembang. Wong Kito Galuh. Wong Kito Galuh ya. Insyaallah. Wong Kito Galuhnya di mananya nih? Lahat. Oh Lahat nih seperti keluarga mertua saya kayaknya nih. Waduh, ini orang-orang Palembang biasanya gini, ngegas gitu. Lihat sesuatu langsung ngegas. Kita lihat seperti apa pak, dibelah semua sampai ke dalam. Hari ini keinginan teman-teman semuanya untuk menampilkan lagi dengan kualitas yang lebih baik. Insya Allah ini kita akan tampilkan hari ini ditambah dengan data-data yang ada gitu. Kita mulai dari mana ya dok? Ya dari dengan nomenklatur yang kita angkat, menyingkap tabir Zionis. Waduh. Kayaknya banyak nih tanda-tanda yang akan kita buka nih. Ini kan kalau menyingkap itu kan ada sesuatu hal yang rahasia yang tidak diketahui, ya perlu diketahui. Untuk apa? Untuk kita mawas diri. Selain juga untuk menemukan keperyakinan kita dalam beragama. Itu yang paling penting. Ditambah mungkin juga supaya kita nih terjaga mengenai kode-kode ini untuk menjaga keluarga kita juga ya. Benar. Selain kebangsaan, integritas nasionalisme kita. Karena ada juga ujung-ujungnya yang bikin kita terpecah belah. Bikin kita kayaknya saling bermusuhan padahal kita lagi dimanfaatkan itu kondisinya gitu ya. Dilapanamkan oleh pihak-pihak tertentu. Itu yang masalah. Nah sebelum kita mulai nih dok, kondisi perpolitikan di negara kita kan lagi panas-panasnya nih, ibaratnya lagi bersaing sana bersaing sini. Di sana lagi senang dong kalau kita nggak akur nih. Ya keadaan yang terjadi ini secara tidak langsung memang dikendaki atau diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Apa mereka yang merencanakan ini, merancang? Bisa jadi. Dalam sejarahnya memang seperti itu. Berbagai sistem politik yang dibangun sepanjang itu memang diarahkan, dibentuk oleh pihak-pihak tertentu dan akibatnya mereka akan tahu. Kalau di pidana itu ada istilah diketahui dan dikendaki itu. Ada willing and waiting. Nah seperti itu juga diketahui, dikendaki, baik perbuatan maupun akibat yang timbul. Berarti emang jadi konflik di semua negara. Hampir semua ada dia atau semuanya memang? Boleh dibilang semuanya. Diketahui, dikendaki. Baik perbuatan maupun akibatnya dan apa yang terjadi ke depan. Itu diketahui, dikendaki. Saya pernah dengar juga. Ini bukan teori konspirasi ya. Karena bagi saya teori konspirasi itu bagian dari konspirasi itu sendiri. Oh gitu ya. Dan kalau kita mencoba untuk membuka ini dibilang apa namanya, cocokologi gitu ya, dibilang konspirasi gitu misalnya. Cocokologi itu tidak dapat dibenarkan sepanjang tidak beririsan, tidak ada kausalitas. Kalau tidak beririsan, tidak ada kausalitas, itu namanya cocokologi, mencocok-cocokkan. Tapi kalau ada suatu sejarah urbanisasi dengan sejarah berikutnya ada persamaan, polanya sama, modelnya sama, itu bukan cocokologi. Apalagi ada kode-kode, ada simbol-simbol yang akan kita tunjukkan nanti. Nah itu bukan cocokologi. Ya, mereka yang bikin kok. Memang mereka tuh merasa kalau membuat satu campaign itu membuat apa namanya campaign antidot juga gitu kan. Misalnya ada yang nggak setuju dengan LGBT, dibikin homofobik. Ada yang nggak setuju dengan Israel, jadi kayak gini, dibikin antisemit. Dibilang gitu. Soalnya jadi pembenaran dengan apa yang mereka lakukan kan. Betul. Misalnya kayak orang lagi belajar ekonomi syariah, ada narasi yang keluar dari mereka sendiri. Syariah sama konvensi sama aja. Ya itu. Itulah pembenturan yang tidak pada tempatnya kan. Makanya kita kalau bahas ini bilang cocokologi gitu. Soalnya kalau lihat kolom komen udah kalah narasi pasti begitu. Nah,
Kita mulai nih kalau gitu sekarang. Oke. Mantap. Kita mulai. Jadi guys, kalau kita ngebahas ini jangan malu, jangan kemudian dibilang cocokologi. Ya biarin aja kalau mereka yang nggak mau ngelihat. Kita bongkar, telanjangin kalau perlunya. Langsung aja yang pertama, monggo. Nah, ini dia. Apa nih kira-kira development? Nah, ini kan gini. Kalau kita bicara Zionisme, ini kan suatu paham pemikiran. Zionisme, komunisme, liberalisme, itu paham pemikiran. Nah, itu menunjuk kepada Sion, bukit di daerah Palestina kuno. Kalau kita bicara Yahudi, itu adalah kita bicara bangsa, ras bangsa Yahudi. Kalau kita bicara Israel, kita bicara negaranya, negara Israel. Nah, yang sesuai dengan kondisi apa yang terjadi sekarang, itu merupakan tindak lanjut dari paham pemikiran dan perjuangan Zionisme. Ketika disebut Zionisme kan ada isme, komunisme, marhainisme, semua itu menunjuk kepada keyakinan mereka. Nah, sekarang ini Zionisme dia sudah berlaku secara transnasional, jadi boleh dibilang secara internasional, global. Jadi keberlakuannya itu merupakan tindak lanjut dari Freemasonry. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan Illuminati, Illuminisme. Nah, semuanya ini terkait dengan pemahaman bangsa Yahudi. Yahudi yang mana kan itu? Yahudi kan banyak. Nah, ternyata ini dari penelitian-penelitian ini menunjuk kepada Yahudi Ashkenazi yang merupakan bagian dari Yahudi Khazar. Yahudi Khazar itu ada di Eropa Timur. Dan ternyata mereka adalah penganut paham paganisme Mesir kuno, Kabalah. Mereka Kabalah bukannya lain lagi tuh? Iya, Pak, dia mengikuti. Jadi satu juga. Mengikuti Kabalah. Kabalah itu yang menuhankan matahari, sinar. Jadi dia mempercayai itu sinar adalah sinarnya Tuhan mereka. Jadi mirip-mirip dengan para pemuja matahari. Iya, sehingga disebut di dalam keyakinan mereka cahaya itu adalah membawa kebenaran, dan itu terpancarkan dengan simbol mata Horus. Mata satu Horus. Mata satu Horus ini adalah yang dituhankan oleh mereka dalam pengertian pemahaman Kabalah. Dan kesinian dipanggil Lucifer, matanya Lucifer. Jadi mata satu matanya Lucifer. Lucifer itu berarti Tuhannya mereka itu? Ya, akhirnya mereka menunggu itu. Oh, jadi sang mata satu kan Dajjal, laknatullah. Dan bahkan sebelumnya dipanggil Baphomet. Itu pada saat kesatria Templar. Nah, jadi pada intinya mengapa dikatakan begitu? Kalau kita baca secara mulai biarawan Sion, kesatria Templar, ya kan? Nah, ini kan ingin menguasai Al-Quds, Baitul Maqdis. Begitupun Freemason, Illuminati, dan Zionis. Berarti kalau urutannya mana duluan itu? Freemasonry dulu? Kalau Freemasonry ini dibentuk merupakan tindak lanjut dari kesatria Templar. Oh, jadi awal dari Templar membentuk kesatria Templar dibentuk oleh biarawan Sion. Dibentuk oleh biarawan Sion. Jadi ujungnya dari Yahudi juga nih, biarawan Sion. Biarawan Sion sebenarnya itu dari kondisi menunjuk pada perang salib. Yang awalnya adalah untuk memperkuat pasukan perang salib. Biarawan Sion membentuk kesatria Templar. Tapi pada akhirnya dimusuhi oleh gereja. Kenapa dimusuhi? Karena keyakinan daripada kesatria Templar bahwa Yesus Kristus itu punya istri. Siapa istrinya? Maria Magdalena. Oh, itu Templar yang ngomong gitu. Iya, anaknya Sarah. Sehingga melahirkan dinasti raja-raja di Prancis. Ini menyerang keyakinan Kristen. Oleh Kristen pada saat abad ke-13 itu Paus Clement ke-5 dan Raja Philip ke-4 berkolaborasi menumpas kesatria Templar, dibakar hidup-hidup. Kesatria Templar itu? Iya. Bukannya mereka dulu barengan sama pasukan Crusade? Iya, Crusader itu kan perang salib. Tapi akhirnya dia menyimpang karena keyakinannya itu bahwa Yesus Kristus sebelum disalib punya istri dan punya Magdalena, Maria Magdalena, anaknya Sarah. Yang sampai ada di film Da Vinci Code itu? Itu menurut novel Da Vinci Code dari Dan Brown. Dan Brown meyakini itu. Dan Brown jadi memihak kepada Templar nih?
meyakini, bukan fiksi, nyata. Menurut Dan Bronze. Dari lukisan Mona Lisa, itu istrinya berarti kan? Iya. Sehingga oleh Paus Clement dan Raja Philip itu dibakar hidup-hidup kesehatan Templar. Tapi ada yang sebagian yang selamat melarikan diri. Itulah yang menjadikan Freemasonry. Yang kemudian menjadi Illuminati, kesini-kesinian yang kita panggil Zionis. Jadi berurutan ya. Belum lama di episode kita nih menjelaskan mengenai VOC adalah pecahan Templar. Iya. Nah, berarti sebenarnya nyambung ya. Yang jajah kita juga udah Yahudi jatuh sebenarnya. Iya, kesehatan Templar itu kan di satu sisi dia mengagumi pasukan dari Sultan Salahuddin Ayyubi, tapi dia benci juga. Gitu. Yang kemudian dari Eropa jadi Belanda, tapi bukan termasuk dalam keluargaan urunan kerajaan-kerajaan itu kan? Bukan, dia turun-temurun. Turun-temurun. Semua turun-temurun. Karena dia membangun sistem. Pada saat Templar dibubarkan, dimusnahkan, mereka itu di bawah tanah. Sehingga kita kenal itu kelompok rahasia, Secret Society. Nah, jadilah Freemason. Ya, dia mengambilkan istilah itu. Freemason kan dikata tukang batu yang berbebas, tukang batu bebas. Nah, itu akhirnya dia bisa merubah abad pertengahan dengan abad pencerahan. Dengan pendekatan materialisme, humanisme, dia maju dengan pendekatan sains. Tapi merubah keyakinan orang dengan pendekatan saintifik yang di dalamnya materialistik, humanistik, sekuler, sehingga orang tidak percaya dengan agama, tidak percaya dengan Tuhan. Jadi melepaskan akidah. Nah, itu genosid akidah. Nah, kita tergenosid akidah nih sebenarnya. Ini jadi inget ya dulu beberapa episode yang lalu tuh bahwa Azazil itu api. Iya. Kemudian keturunannya atau pengikutnya akan membuat orang-orang wasfi sufi, terdikoi dengan akidah, membuat akidah kepercayaan baru yang ujungnya adalah menyembah matahari lah, menyembah api, menyembah ujung-ujungnya yang cahaya-cahaya itu. Dan sampai pada puncaknya kan 322 sebelum Masehi diakui Dewa Matahari sebagai Tuhan. Ra itu ya. Nah, sehingga diadopsi kan. Dewa Matahari itu dengan penanggalan matahari. Itu kan 1325 sebelum Masehi. Waduh kan guys, tinggal disambungin sama episode yang lain nih. Kayaknya makin ketemu puzzle-nya nih. Kenapa kita setiap beberapa waktu harus melakukan upacara. Jadi pada intinya mereka ini akan membentuk suatu tatanan dunia baru, the New World Order atau Novus Ordo Seclorum. Ini sudah mereka persiapkan, sudah sedemikian lama. Dan menjadikan beberapa negara itu adalah bagian integral mereka. Siapa itu? Ya, kalau menurut saya ada 3 negara. Di situ ada 3 poros segitiga. London, Washington, Tel Aviv. Jadi emang kenyataannya seperti itu. Itulah poros segitiga. Jadi sampai akhir zaman akan begitu terus? Iya. Amerika itu kan itu boleh dibilang tidak berdaulat, di bawah jajahan Inggris. Pada saat itu Inggris dikuasai oleh agen-agen Freemasonry. Terjadinya perang, kemerdekaan Amerika juga didukung oleh Freemasonry, oleh Illuminati. Nah, yang mendukung Israel sekarang siapa kalau bukan Amerika dan Inggris? Terjadinya Balfour, jajahan Balfour itu kan Inggris. Amerika yang mendukung sampai sekarang. 45 hak veto Mas Ari semenjak tahun 72 mendukung Israel. 45 veto Amerika mendukung Israel. Jadi nggak akan berubah sebenarnya itu ya, nggak akan berubah ya. Ya, dua sisi mata uang lah, dapat kita bedakan tapi tidak dapat kita pisahkan. Iya, bikin standar ganda lah mereka kan. Hari ini saya baru baca berita katanya Australia akan menjadi negara bagian yang ke-51 dari Amerika. Apa bener? AUSUK namanya. Padahal itu kan punya Inggris ya. Inggris, dipakai untuk memantau Asia itu padahal. Oke, next slide. Waduh. Ini dia nih. Wah, ini dia kelompok rahasia yang kita tadi. Ini banyak di internet. Ini saya ambil dari internet. Kalau yang ini kan kesehatan Templar. Nah, Crusade itu ya. Nah, Crusade ya kan. Nah, ini lambang Freemasonry. Dan kalau kita nggak juga segitiga jangkar ini kan
jadi lambang VOC. Iya, VOC begini juga. Nah, ini ada G. G ini gnostik, turunan generasi. Oh, gnostik yang waktu itu kita bahas juga. Ini ada G itu gnostik baru tahu sekarang. Turunan. Sebelumnya maka jadi agnostik, itu ini gnostiknya. Gnostik, turunan. Siapapun turunannya tetap dia mewariskan pandangan, mewariskan sistem. Oh, dan itu berlaku sampai sekarang. Padahal dulu agnostik adalah orang yang nggak percaya sama gnostik, dan agnostik tuh justru lebih dekat dengan yang punya akidah. Jadi gnostik ini generasi penerus. Untuk teman-teman yang suka musik ini lambang ini ada dipakai oleh beberapa band seperti Dream Theater, Angels Airwave, apalagi banyak banget gitu. Logo-logo Metallica gitu ujungnya gitu ya. Nah, kalau yang ini Skull and Bones. Skull and Bones itu bagian dari Freemason. Jadi anak-anak muda terkumpul itu di Yale. Dia membangun suatu komunitas pemuda-pemuda mahasiswa untuk meneruskan misi Freemasonry. Salah satu presiden pada saat itu ya belum jadi presiden. Itu George Bush, anak dan bapak di anggota Skull and Bones ini. Iya. Oh, di Amerika nih. Iya. Jadi ini lebih ekstrim Skull Bones ini karena dia bagian dari Freemasonry. Dari Mason. Kalau yang di atasnya nih? Itu Baphomet. Baphomet ya? Baphomet itu dikembangkan, dipahami oleh Ksatria Templar. Jadi waktu perang salib, mereka menganggap Nabi Muhammad itu sebagai dewa, dipanggil dengan Abu Fahmed. Jadi Muhammad itu dianggap sebagai dewa, sehingga disamakan dengan istilah Baphomet. Baphomet itu adalah manusia berkepala hewan. Oh. Apa namanya? Kambing Mendes. Nah, itu dipertuhankan kambing Mendes itu. Baphomet itu dari Muhammad. Dia menerapkan itu, padahal Baphomet ada itu pada saat zaman Mesir kuno udah ada. Tapi dia menyindir bahwa dewanya Salahuddin Ayyubi adalah Baphomet. Oh, digeser sama dia. Iya, dia bentuk keyakinan kepada pengikutnya. Ini makanya menang Salahuddin Ayyubi karena ada dewa. Dewanya itu adalah Muhammad. Muhammad itu adalah Baphomet. Dia sebenarnya mengakui ketangguhan, kehebatan pasukan Salahuddin Ayyubi, tapi dia benci, sehingga disamakanlah antara Muhammad dengan Baphomet. Oh. Nah, itu disembah-sembah sampai sekarang. Ada perkumpulan satanik ya. Ada korelasi nggak dengan dengan Freemason? Dengan Freemason ya pasti ya. Baphomet itu. Ada korelasi nggak yang bentuk Baphomet yang ada di Bappenas? Saya tidak tahu. Ada. Tapi kalau gedung-gedungnya kan ada loji-lojinya itu di Bappenas, di Kimia Farma yang di arah Pasar Baru itu. Kan kalau kita lihat peta Jakarta, daerah Bappenas itu kan bentuknya seperti Baphomet tuh. Iya, itu bentuknya seperti itu. Di Washington, apa segala macam, bentuk jalannya juga seperti itu. Jadi memang Baphomet itu dianggap sebagai salah satu aliran kepercayaan yang menuhankan nih Baphomet itu. Kepala Mendes itu. Kambing Mendes. Kambing Mendes ya. Mungkin teman-teman kalau makanya ada istilah kambing hitam. Sebenarnya ini udah ada Baphomet itu zaman Kabalah udah ada, zaman Mesir kuno udah ada. Jauh sebelum nama Nabi Muhammad. Mereka hanya menyindir saja dan setelah itu juga menjadi alat bagi propaganda untuk memperkuatkan pasukan perang salib daripada si Ksatria Templar. Ksatria Templar ini kan pasukan rahasia yang dibentuk oleh Biaran Sewan, tapi dia menyimpang. Menyimpangnya tadi nah bisa dibilang udah punya istri, punya anak, Maria Magdalena. Ini menyerang keyakinan Kristen. Sehingga Paus Clement dengan Raja Philip mengeksekusi. Itu pada tanggal 13 tahunnya 1305 Masehi. Tanggalnya tanggal 13 hari Jumat. Makanya mereka mengatakan tanggal 13, angka 13 itu sial. Karena pada saat itu di bumi hangus kan dibakar hidup-hidup. Ksatria Templar ini? Iya. Yang tersisa, yang ada, tapi yang banyak ada. yang kabur juga. Yang selamat kabur. Lari ke Eropa Timur. Makanya dianggap sial itu 13 karena itu tanggal pembakaran. Manusia dibakar ya itu. Ksatria Templar. Jadi kalau teman-teman tahu ada satu dulu serial namanya The Saint ya.
The Saint dulu zaman dulu itu karakternya namanya Simon Templar. Itu plesetan dari Return of the Saint. Saint Templar. Waduh, ini berarti membahas kode ini udah berjalan dari Hollywood bertahun-tahun ya. Kalau tadi mata ini, oh iya bener nih. Ini Ava. Di atas ini nih ada band namanya Angels and Airwaves, logonya Ava. Oh. Ini artinya apa aja nih selain mata Horus ini nih? Kalau mata Horus kan emang dari zaman Ramses, zaman Firaun, zaman dulu udah ada mata itu. Horus, dewa Horus. Oh, dewa Horus ya? Dewa Horus. Berarti yang paganisme itu masih ada? Paganisme zaman Mesir kuno. Sampai sekarang sebenarnya dijalankan ya? Iya, yang itu diterapkan dalam Freemasonry, Illuminati. Oh, ini artinya apa yang di atas ini? Itu tanda-tanda saja. Oke. Ini dari kelompok Secret Society, kelompok rahasia. Next. Nah ini apa namanya, strata, tingkatan. Hierarki. Ini Scottish Rite itu juga bagian dari Illuminati. Nah ini tahapannya. Ada 33 tahapan. Jadi kalau dibilang 33 itu udah apa istilahnya, Grandmaster paling hebatnya orang itu. Contohnya apa nih kalau dari sini ke sini nih? Ini tahapan. Jadi dari umum sampai yang paling atas, itu ada 33. 33 itu dipanggil 33 derajat. 33 itu pangkat paling tinggi. Ya Grandmasternya lah. Oh, ini logonya logo ini nih, logo G-nya nih. Dari Freemasonry. Nah, ini puncaknya ya si Horus. The step of. Dan ini lambang-lambang ini dulu pernah ada di salah satu DPRD bikin gapura, ya seperti ini DPRD Jawa Timur. Waduh. Tapi akhirnya diprotes warga ya, pada akhirnya dirubah. Warga paham juga ya. DPRD Jawa Timur tuh. Waduh. Kantornya dia punya namanya gapura depan seperti ini. Seperti ini. Ini Scottish Rite. Nah, itu bagian organisasi dari Freemasonry. Ini York. Ya. Pantesan nama York itu ada di mana-mana di Inggris segala macam. Sampai akhirnya dia pindah ke Amerika, New York. Berarti orang-orang York juga ke situ jangan-jangan untuk event. Ya mereka yang mendirikan kok. Dia mendirikan pusat mereka di New York selain London. Oh, ini organisationnya kayak gini nih, ini banyak banget. Oke, next kita lihat lagi. Nah ini ini saya khususkan dari Darwin sampai Fasis dan Ziodes. Darwin itu ini Erasmus Darwin, kakeknya si Darwin. Yang konsep manusia dari monyet itu? Iya, jadi bukan Darwin murni, dia dipengaruhi oleh kakeknya Erasmus Darwin. Nah dia penganut Kabalah. Erasmus Darwin penganut Kabalah. Dan dia meyakini yang diteruskan oleh Darwin bahwa manusia itu ada dengan sendirinya dari unsur sel yang membelah diri sehingga dia menjadi hewan dan berevolusi menjadi manusia. Adanya kita manusia kata dia itu ada dengan sendirinya dari sel yang membelah diri sehingga manusia ini asal usulnya hewan. Maka secara filsafat yang kuat yang menang, yang lemah akan mati. Jadi diibaratkan dunia ini hutan. Ya kita ini semua hewan. Sehingga siapa yang kuat dia yang memenangkan, yang lemah selesai. Dan jangan lupa dalam teori Darwin itu ada inkarnasi. Orang meninggal ya bisa inkarnasi. Bangkit lagi. Ya entah jadi apalah kata dia. Nah ini diteruskan oleh Darwin. Ajaran Darwin ini ajaran yang berbahaya. Nah siapa itu Erasmus, siapa Darwin? Dia dari Kabalah dan dia juga dari Yahudi. Nah itu dia. Berarti dia Yahudi. Konsep Darwinisme ini sebenarnya meniadakan keberadaan Tuhan. Orang bisa ateis, bisa murtad kalau Islam. Tidak meyakini ada eksistensi Tuhan. Jadi dengan sendirinya manusia nggak ada pengaruh, nggak ada apa-apa sama Tuhan. Jadi nggak akan ada nanti akhirat segala macam, nggak ada. Hilang nongol lagi, jadi apa gitu kan? Dan itu yang digunakan menjadi seseorang bersikap pasis karena merasa ya hewan, siapa yang kuat dia memenangkan. Dan itulah digunakan oleh Benito Mussolini dan Hitler. Paham dari pemikiran. Tapi kenapa ya? Padahal secara sains nggak bisa terbukti kalau ini. Iya, kalau
kita semua dari kera atau dari monyet, gimana ceritanya? Kita nggak pernah berevolusi. Nah ini kan kenapa itu bisa dipercaya? Karena teorinya dalam konspirasi itu adalah suatu hal yang harus diwujudkan. Kekuatan kebenaran itu ada di konspirasi. Diulang-ulang gitu seolah-olah. Jadi kebenaran itu adalah konspirasi, bukan kebenaran itu adalah sesuatu hal yang mesti dibuktikan. Nah kalau kita kan dibuktikan, atau kalau dari agama berdasarkan nas, tapi juga dengan rasio juga membenarkan. Tapi kalau dia tidak, konspirasi kebenaran itu disepakati bersama, yang benar yang ini. Nah kalau kebenaran konspirasi gimana? Dia yang membuat, dia yang membentuk, dia yang menyebarluaskan, dia yang mengalihkan, dia jadi kebenaran baru. Ya, jadi seolah menormalisasi sesuatu ini bahwa ini benar menurut kesepakatan gitu. Jadi kayak konsep-konsep contoh misalnya LGBT gitu kan. Jadi kebenaran karena berdasarkan kemanusiaan, humanisme. Seolah norma yang paling bagus yang itu. Saya kan lahirnya memang laki, kodratnya seperti ini. Dalam saya rasanya wanita loh, gitu. Orang-orang harus nyamain. Oh ya kamu wanita. Kebebasan berekspresi dan lain segalanya, liberty. Jadi pengaruh. Jadi semua ini ada kaitan. Ya itu dia. Itu dari kalau kita lanjut, nah inilah Rothschild pertama, Amsel Bauer. Dia yang mengangkat diri sebagai Rothschild pertama. Rothschild yang pertama itu? Iya, Amsel Bauer. Tahun? Ini tahunnya 1700-an sebelum dibentuk yang namanya Illuminati. Kalau Illuminati 1776, dia ini udah nimbul 1773 mengundang 12 tokoh Yahudi yang salah satunya Adam Weishaupt di rumahnya. Jadi dia ini dedengkotnya Freemasonry dari aspek keuangan. Memang berarti bertumbuhnya itu dari ekonomi 1773. 1773 ya? Iya, pertemuan itu. Belum ada teror Herzl segala macam ya? Belum. Nah, habis dia baru ada Weishaupt. Ada Weishaupt 1776 membentuk Illuminati. Ini ada Weishaupt. Yang ini ya? Iya. Nah, ada Weishaupt itu disepakati dalam rapat atas pengarahan Rothschild pertama, si Bors, untuk melanjutkan misi membentuk Illuminati dengan peringkat Zionis internasional. Itu sudah dibahas. Nah, itu ada 20 butir kesepakatan. Ya, antara lain adalah penguasaan negara dengan kekuatan Illuminati dan kekuatan pemodalan, perekonomian, dan termasuk konspirasi-konspirasi terhadap berbagai hal. Udah disepakati 25 itu. Dan termasuk perang. Udah disetting. Termasuk perang terkait dalam hal ini Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan termasuk menjatuhkan Ottoman Turki. Tahun 1773 sudah dibentuk itu. 1773 udah mau njatuhin Kesultanan Ottoman Turki. Sedangkan 3 tahun setelahnya baru 1776 kan. Nah itu dibentuk Illuminati oleh Adam Weishaupt di Bavaria. Ya jadi guys, dulu dunia itu 3/4-nya adalah dikuasai oleh Kesultanan Islam, yaitu Ottoman gitu. Jadi kalau bilang kembali kepada pemerintahan Islam, kapan majunya? Justru majunya selama 13 abad itu dipegang oleh Islam. Ya, cara untuk menjatuhinya ternyata udah diproyeksikan dari 1776 karena Eropa tuh nggak dapat apa-apa ya. Selama Ottoman berkuasa mereka nothing gitu ya. Oh, jadi ini konspirasi untuk menjatuhkan Sultanan Islam sebenarnya. Iya, dilanjutkan dengan Perang Dunia Pertama itu dijatuhkan Kaisar Nicholas II, didahului oleh revolusi Bolshevik. Nah, revolusi Bolshevik ini juga kalangan Yahudi yang bermain untuk mengacaukan stabilitas Rusia pada saat itu, sehingga turunlah Kaisar Nicholas II. Lanjutlah Perang Dunia. Loh, sebelum Perang Dunia Kedua, Perang Dunia kan mereka mau menjatuhkan Sultanan Utsmani. Yang dipakai ini. Nah, yang itu kan ditaruh si namanya Kemal Atatürk. Kemal Atatürk itu sebenarnya dia dibentuk dengan usia muda. Jadi ada kaum Zionis Yahudi pada saat itu, Yahudi muda. Dan dia termasuk di dalamnya. Sampai dia dibina, sampai masuk militer, sampai jenderal, sampai mengalukan konspirasi untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II. Dan dia digunakan dari bangsanya sendiri, dari orang Turki sendiri yang sebelumnya gagal
Theodor Herzl berkali-kali kan gagal. Iya. Meminta itu gagal. Disusupkanlah yang namanya Mustafa Kemal Pasha atau Kemal Atatürk. Dibina dia dari masa muda masuk dalam kelompok Yahudi muda sampai dia masuk militer. Dipengaruhi lah istilahnya pada saat itu pembulian lah, penguatan di dalam menjatuhkan kekuasaan sultan. Oh, jadi waktu itu pernah ada perang Gallipoli yang seolah-olah mau menyerang Turki oleh Inggris itu. Yang ternyata itu bukan pasukan Inggris, itu pasukan Australia gitu kan. Itu adalah setting sebenarnya. Itu semua disetting. Biar kelihatan jadi pahlawan. Dan pada akhirnya itu terjadi dengan perjanjian Camp David kan dibagi-bagi oleh Inggris. Mulai. Jadi pembagiannya itu dengan Camp David melucuti kekuasaan Ottoman di berbagai wilayah. Bahkan sebelumnya Napoleon Bonaparte itu dia tour of duty sampai ke Mesir. Mesir kan waktu itu bagian daripada Ottoman. Itu diprovokasi Mesir. Anda ini adalah orang asli pribumi. Kenapa sekarang Anda takluk taat kepada bangsa Mamaluk yang bukan dari bangsa Anda sendiri? Oleh Napoleon Bonaparte. Nah, jadi saya katakan bahwa bapak politik identitas pertama itu Napoleon Bonaparte. Dia membawa prinsip hukum kode penal Prancis ke Mesir. Mas Ari, dengan yang kita kenal sekarang azas legalitas. Tapi di sisi lain dia membangun semangat anti Turki terhadap semangat populasi pribumi di situ. Jadi bapak rasialisme, bapak politik identitas itu adalah Napoleon Bonaparte. Sehingga bangsa Mesir berontak kepada Mamluk. Mamluk itu bangsa yang dari Turki memerintah di Mesir. Kalau kita bilang gubernurnya lah, tapi perwakilan dari kekhalifahan Turki. Ya tapi kan itu di momen itu kan kayak kerja kelompok berarti ya sebenarnya. Iya, mereka memanfaatkan berbagai channel saluran. Benar ya. Kayak kan kalau nggak salah yang di negara-negara Arab, kalau nggak Lawrence yang belah-belah itu sama juga misinya. Iya, Lawrence Arabia itu agen Inggris yang disusupkan sehingga Hijaz lepas, naik Saud, Abdullah dijadikan raja di Yordan. Yang sebelumnya semuanya kan bagian daripada Ottoman. Ottoman lemah, tambah Perang Dunia I. Selesai udah. Mereka menjatuhkan Islam dan juga sekaligus penetrasi melemahkan Eropa Timur pada saat itu. Rusia bubar, Kaisar Nicholas jatuh, tampil Hitler dengan Mussolini sebelumnya, terjadi Perang Dunia. Tapi habis Perang Dunia apa? Di mana kekuasaan itu terjadi? Kekuasaan itu kembali ke Amerika dan Inggris. Pada akhirnya kembali ke Amerika dan Inggris. Itu semua konflik negara-negara Timur Tengah itu di belakangnya ada mereka betul semuanya. Mereka menciptakan terjadinya perang itu untuk dalam rangka mewujudkan negara Israel yang memang sudah dipersiapkan oleh Rothschild pertama dan Adam Weishaupt, kemudian diturunkan oleh Theodor Herzl. Dan di mana kita tahu Theodor Herzl membangun ini, ketika dia sudah melobi, melakukan segala hal kepada Sultan Abdul Hamid II, tidak berhasil, mereka membentuk konferensi internasional di Basel, Swiss, 1897 itu. Sampai di buku hariannya si Theodor Herzl itu ditulis, dari Basel saya bikin negara Yahudi di Israel. Itu ada tulisan dia di buku agendanya. Dari Basel, Swiss, saya bikin negara Yahudi di Israel. Memang cita-citanya untuk membentuk negara Yahudi di Israel. Atau Palestina. Dan keinginan ini terhubung dengan keinginannya Kesatria Templar. Kesatria Templar kan memang menguasai menjadi. Nyambung. Ini kalau saya ambil sedikit kesimpulan yang mungkin bisa salah nih, Pak Dok. Dulu mereka nguasain Sam ya, nguasain Palestina, nguasain tanah Palestina Israel, direbus Salahuddin Ayyubi, Kesatria Templar, kemudian jadi diaspora kan gitu kan,
keluar ke tanah air ya. Kembali ke tanah air, kemudian dia dihanguskan. Nah, Sekte Templar itu bikin organisasi di negara-negara terpisah untuk membentuk yang namanya Freemason ini. Gitu. Pada saat dunia dikuasai Kesultanan Islam, mereka berupaya bertahun-tahun itu di bawah tanah itu. Di bawah tanah bergerak secret society untuk menjatuhkan kesultanan, gitu ya. Betul. Menjatuhkan kesultanan ketika kemudian kalau kesultanan udah tadinya minta sama sultan gak dikasih tanah Palestina. Akhirnya caranya dengan apa? Sehingga kesultanan dihancurin melalui Kemal. Orang dalam. Gitu. Dan negara-negara yang dikuasai sama Turki dibikin berontak. Iya. Itu sejarahnya di kemah pakai penggarisan. Ini Irak, ini Iran, ini Yordan, ini Arab Saudi, Hijaz. Itu pakai penggarisan kayak kertas. Berarti yang dituju sebagai penguasanya adalah orang-orang dia semua. Inggris. Nah, itu dia mulai kebentuk nih guys. Abis itu dibikinlah Perang Dunia 1 dan 2. Itu semuanya dari usaha tadi adalah untuk membentuk negara Israel. Begitu berarti? Iya. Israel dari perjanjian Balfour. Inggris. Camp David, Inggris. Dan semua negara yang udah terkolonisasi, yang udah diketar orang-orang dia, dicekel dipegang dengan perekonomian dengan mereka yang ngontrol. Iya, dia ngontrol. Secara geopolitik sampai sekarang dia ngontrol. Strategi ada di dia. Ya. Di ruang hidup dia atur. Jadi semua pemimpin negara harus sesuai dengan agenda mereka. Iya, harus. Ngeri. Jadi semua ini udah terkonsesikan. Jauh. Termasuk konflik internal di setiap negara itu ada mereka. Ya, sedikit banyak ada. Apalagi yang namanya konflik Timur Tengah diciptakan. Karena sejak dikolonize itu, sejak dikolonisasi, negara-negara mulailah keluarlah sebuah tatanan namanya demokrasi. Iya. Itu bukan mereka juga. Ya bentukan mereka, liberty segala macam, persaudaraan, kemanusiaan, itu kan slogan-slogan mereka. Oh, jadi selama ini ya kita pakai semuanya dari mereka. Ya mereka. Memang secara normatif itu benar, tapi ketika memasuki ranah akidah, ini jadi rancu. Kalau atas dasar persaudaraan, kesamaan, nah itu kan agak rancu kan? Ya. Kita bersaudara, kita bersaudara sebatas nation state, negara bangsa. Tapi kalau persaudaraan dalam bidang akidah, persamaan dalam bidang akidah, kesatuan dalam bidang akidah, ini nggak boleh. Kan lakum dinukum waliya din. Iya. Nah, itulah yang dipanggil humanisme sekuler. Dan akhirnya pluralisme. Semuanya dari mereka semua. Ya, liberalisme, pluralisme, sekularisme, dan agnotisisme, fasisme, Zionisme. Yang isme kembali ke dia lah. Benar ya. Jadi bahwa drama konflik politik di sebuah negara ada sutradaranya ternyata. Jadi runtuhnya Kesultanan Islam yang ada di Utsmani, Ataturk jadi pahlawannya di sana. Sampai sekarang dianggap pahlawan beberapa pihak. Itu ternyata bentukan mereka. Saya ada catatan di buku lama. Itu diterangkan untuk menjatuhkan kekhalifahan Utsmaniyah dalam 1 abad, berarti kan 100 tahun. Itu 100 rencana. 100 rencana dalam 1 abad. Jadi memang udah mereka punya agenda. Ataturk ini yang terakhir. Tarbiyahnya kuat banget ini mereka ya. Jadi ibaratnya yang menggantikan harus sesuai dengan tujuan ya. Ya fokus yang jelas ya. Bahkan sampai Hitler juga orangnya dia. Hitler ini dari si Rothschild. Jadi bapaknya dia ini berhubungan badan dengan pembantu. Anak haram jadah kan, anak zina. Enggak diakui karena berhubungan badan zina dengan pembantu. Melahirkan Alois. Alois itu bapaknya Hitler. Alois baru nikah, benar, lahirlah Hitler. Nah berarti Hitler anak haram jadah dari siapa? Bapaknya yang haram jadah. Bapaknya anak haram dari Rothschild yang menyetubuhi pembantunya. Jadi memang Hitler tidak diakui sebagai keluarga Rothschild. Bilang neneknya itu Yahudi itu. Iya memang Yahudi pembantunya itu. Kan Rothschild bapaknya Alois. Tapi tidak diakui terah dari Rothschild. Kenapa? Karena Alois anak zina. Tapi Hitler dibesarkan oleh Zionis pada saat itu, oleh Freemasonry. Dia disekolahkan ke Inggris menempuh militer.
Itu di Inggris dibesarkan pemahamannya dia, dibentuk dia sampai dia besar, sampai dia memimpin partai Nazi. Tapi di satu sisi dia juga digunakan untuk kepentingan Perang Dunia Kedua. Dibenturkan antara Barat dengan Hitler. Hitler dibenturkan dengan Barat. Tetapi juga dikaitkan dengan Yahudi. Yahudi dikorbankan sehingga kita kenal namanya Holocaust. Tetapi pertanyaannya itu adalah suatu hal yang berhubungan siapa Yahudi yang mana yang dikorbankan pada saat itu. Bisa aja itu mungkin angka yang dibesarkan supaya Yahudi diterima di seluruh dunia kali. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Makanya mereka diterima di Palestina kan? Ya, pada akhirnya dengan hal kejadian Holocaust itu jadi dasar untuk mendirikan negara Israel. Dengan adanya Holocaust, orang Yahudi mengklaim dia harus punya negara Israel bagi Yahudi yang diaspora untuk kembali ke Israel, tanah airnya. Pada tahun 1930 itu udah banyak yang masuk. Udah banyak yang datang ke Israel. Terlalu baik. Ditambah lagi dengan adanya isu antisemit, adanya Holocaust. Nah itu jadi daya marketing mereka untuk memulangkan orang Yahudi ke tanah air yang sebenarnya mereka menginginkan berdirinya negara Israel. Jadi sehingga dikabulkan, jadilah perjanjian Balfour itu oleh Inggris. Jadi sebenarnya Holocaust salah satu campaign supaya mereka bisa dapat marketing. Iya, marketing. Kalau saya nggak percaya. Jadi Palestina terlalu baik orang Palestina dulu. Ya mari sini. Iya, dikasih sama Palestina waktu saat itu. Berikutnya ini Theodor Herzl nih ya. Ini Benito Mussolini. Ini Benito Mussolini, Itali. Jadi Benito Mussolini termasuk Hitler, dia terinspirasi oleh pemikiran, paham ajaran dari Darwinisme sehingga menjadikan fasis. Seolah-olah yang paling kuat rasis. Iya. Itu jelas dari pernyataan-pernyataan dua makhluk ini. Dua orang ini. Fasis rasis itu dari Darwinisme. Iya. Makanya kemudian nongol yang namanya white supremacist. Iya. Merasa yang kulit putih itu lebih, orang kulit putih lebih berbudaya, lebih mampu, lebih hebat daripada non kulit putih. Kalau itu kan yang suku Arya kan? Iya. Hitler dia menyebut Arya bangsanya, padahal enggak, dia Yahudi ya. Karena Arya kan ada di Rusia kalau nggak salah. Iya, dia merasa bangsa yang lebih hebat, yang lainnya di bawah dia, sehingga tidak level dan harus dilenyapkan. Termasuk Yahudi. Padahal Yahudi yang berkembang di situ kan Yahudi Khazar. Yahudi Khazar itu banyak yang kemudian di Eropa itu kesinian dikenal Yahudi Ashkenazi. Nah, Yahudi Khazar ini dia tidak ada hubungan ke Nabi Ibrahim kalau di sejarah. Dia di zaman Mesir kuno udah ada dari salah satu turunan Nabi Nuh. Dan dia bukan turunan dari Nabi Yakub. Kalau Israel itu kan menisbatkan ke Nabi Yakub. Nabi Yakub kan diistilahkan julukannya orang yang suka berjalan malam, Israel. Tapi kalau Yahudi Khazar dia bukan dari keturunan Nabi Ibrahim. Dia di luar. Ini dong panjat pansos dong dengan Yahudi. Jadi ya Yahudi yang kalau kita bilang yang kuno, zaman kuno. Tapi memang ada Yahudi Khazar itu, dan paling banyak komunitas yang saya baca literatur itu Yahudi Khazar. Yang kesini salah satu bagiannya Yahudi Ashkenazi. Jadi yang justru terdiaspora aja. Iya. Jadi bukan Yahudi yang ada di Palestina. Bukan. Bukan dari situ mereka ya. Bukan. Yang di Eropa Timur. Ya. Yang di Polandia, yang di orang-orang Eropa ya. Yang di Jerman, yang di Rusia itu Eropa Timur. Memang ada yang di Inggris, tapi lebih banyak di Eropa Timur. Bangsa Khazar. Berarti justru dia bukan Semit malah. Bukan, dia Yahudi dong. Bukan Yahudi dalam pengertian keturunan Nabi Yakub, bukan. Bukan ya kan? Sehingga kenapa dia mengatakan bahwa Nabi Yakub itu 13 keturunannya, dan nanti di Batak kita lihat ada 13 lapisan. Karena Nabi Yakub anaknya 12. Kok jadi 13? Siapa itu 13? 13 itu adalah Yahudi Khazar. Itu apa itu mungkin anak istri yang lainnya tuh? Nggak ada, kalau Nabi Yakub setahu saya 12. 12 ya? 12. Ya kan ada dua istri ya, Lea sama siapa gitu. 12. Nah, mereka nambahkan satu, itu dimasukkan ke untuk Yahudi Khazar. Karena yang paling banyak dia. Udah populasi gitu, di dunia ini sekarang Khazar yang diwakili oleh Ashkenazi. Waduh, udah bukan keturunan.
Bikin rusak lagi. Bikin rusak. Jangan-jangan dia keturunannya Namrud lagi kan gitu. Iya. Nah, kalau yang ini Teda Hazel. Ini Teda Hazel. Ini Weizmann PM pertama Yahudi Israel ini Weizmann. Pemimpin pertama PM pertama Israel. Bukannya Simon Peres, bukan ya? Bukan. Nah, itu sampingnya sekarang tuh. Nah, ini sekarang Netanyahu ya. Netanyahu. Ya. Jadi sebenarnya siapapun pemimpin Israel itu punya garis perintah yang sama. Iya, mengacu kepada protokol mereka, garis perjuangan mereka yang dibangun oleh pendahulu mereka. Ini kan lagi berantakan begini mereka sekarang nih. Tatanan yang dibangun lagi hancur semua nih. Iya. Berarti ini blunder atau memang sesuai yang memang mau begitu? Kalau menurut saya mereka memang mengingini terciptanya konflik, mengingini terciptanya perang. Karena 2 kejadian perang dunia sebelumnya dia. Oh, jadi dia mau bikin lagi perang dunia ketiga nih. Iya. Cari gara-gara. Iya. Maka tiba-tiba ngebom Iran, Lebanon itu segala macam. Kok nggak nyerang-nyerang gitu ya? Iya, mereka menginginkan itu. Nanti kita lihat apa dan maksudnya itu akan terlihat. Maksudnya itu dari filosofi mereka. Nah, ini dia. Itu. Next kita lihat. Nah, ini pertanyaannya. Kenapa kita tanya tuh Amerika selalu mendukung Israel? Ini kan kalau kita lihat dikit-dikit hak veto belain Israel. Udah kayak kejam kayak gimana, belaga tutup mata. Juru bicaranya juga kan belain Israel terus gitu. Kita akan buka kenapa selalu mendukung Israel.